Temanya malam ini devosi dan sakramentali yang akan dibawakan oleh Bapak Frans Widianto ya. Selamat malam Pak Frans. Selamat malam. Kiki. Saya bacakan dulu tata tertibnya ya, tata tertib Zoom seperti biasa. Nama peserta wajib menggunakan nomor absen dan nama supaya nanti yang absensi lebih gampang. Terus hadir tepat waktu. Saya lihat teman-teman di sini sudah pada hadir tepat waktu. Terus mikrofon tolong di-off-kan selama sesi pengajaran. Soalnya supaya nggak bocor nanti pas Pak Fran mau nerangin sesuatu jadinya terganggu ya teman-teman. Terus absensi kehadiran secara online. Jadi nanti akan dibagikan link setelah pengajaran untuk kita isi. Yang terakhir mengajukan pertanyaan bisa dengan menulis pada kolom chat dan akan dibacakan oleh saya pada saat sesi tanya jawab. Demikian ya teman-teman. Itu tata tertibnya hari ini. Ini rundown acaranya. Pada pembukaan, jam itu pengajaran, terus nanti jam 19.55 istirahat, terus jam 8 sampai 20.40 pengajaran yang kedua, 20.40 sampai 21 sesi tanya jawab, terus penutupan foto bersama dan doa penutup. Malam ini yang bertugas adalah saya sendiri sebagai MC dan moderatornya. Doa pembuka nanti akan dibantu oleh Ibu Regina dan doa penutup dengan Ibu Ida. Jadi karena ini Pak Fran sudah masuk, yuk kita mulai dengan doa pembuka oleh Ibu Regina. Silakan Ibu Regina. Terima kasih Ibu Ervin. Selamat malam semuanya, selamat malam juga Pak Frans. Mari kita buka pertemuan kita, kelas kita malam ini dengan doa pembukaan. Mari kita satukan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, Penguasa surga dan bumi, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang Kau curahkan pada kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa karena Kau telah mengumpulkan kami bersama-sama pada hari ini untuk mengikuti lanjutan kelas katekese dengan tema devosi dan sakramentali yang akan dibawakan oleh Bapak Frans Widianto. Semoga pembelajaran ini semakin membekali kami dalam pelayanan kami. Berkatilah juga Bapak Frans Widianto yang akan membawakan sesi ini. Urapilah beliau ya Bapak, sehingga apa yang beliau sampaikan sungguh bermanfaat bagi kami dalam terus mewartakan ajaran dan kasih-Mu. Ya Bapak, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Regina atas doanya. Sekarang saya persilakan waktu dan tempat pada Bapak Frans Widianto. Ini masih layarnya kurang itu ya Pak? Kurang full. Nah, udah Pak. Masih di mute tapi Pak. Masih di mute Pak Frans? Iya, masih di mute. Maaf. Sudah terlihat ya? Sudah Pak. Ibu Bapak yang dicintai Allah, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pertama kali saya mau ini dulu, komplain atau memberitahu atau apa. Karena gini, devosi dan sakramentali itu sesuatu yang jauh sebenarnya. Sedangkan Komkat itu semenjak tahun kemarin saya sudah membuat namanya sakramentali itu bersamaan dengan nanti sakramentologi, di dalamnya ada 7 sakramen, baru sakramentali. Devosi itu berhubungan dengan doa-doa pribadi.
Harusnya begitu, karena supaya ininya menjadi nyambung. Kan gitu. Itu aja untuk catatan. Semoga nanti kalau diadakan lagi di Alam Sutra, ada sesuatu yang beruntun. Begitu. Ibu Iya. Bapak yang dicintai Allah, devosi atau adorasi, ini menjadi satu pemikiran yang mau saya berikan, karena banyak orang juga tidak mengerti tentang adorasi dan juga devosi selalu berhubungan dengan namanya. Nanti kalau berhubungan dengan devosi adalah berhubungan dengan liturgi. Nah, devosi itu ada dalam liturgi. Nanti namanya yang paling sering terjadi adalah Hari Raya Maria diangkat ke surga. Nah, di dalamnya ada devosi yang bersamaan dengan satu liturgi Ekaristi. Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang karena sesuatu yang agak rancu, karena wajib itu adalah Hari Raya Maria diangkat ke surga. Itu wajib kita rayakan di dalam gereja setiap tanggal 15 Agustus. Kalau jatuhnya 15 Agustus hari Kamis, pasti akan di minggu sesudah hari Kamis. Kalau di jatuhnya 15 Agustus itu hari Selasa atau hari Rabu, berarti minggu sebelumnya pasti sudah dirayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Kira-kira itu yang menjadi sesuatu nanti berhubungan dengan liturgi. Dan apa itu adorasi? Nanti juga berhubungan dengan adorasi. Orang kadang-kadang berpikir banyak hal bahwa adorasi itu juga sesuatu devosi dan sebagainya. Kita lihat. Devosi yang berarti dari bahasa Latin artinya devotio, yang berarti kebaktian, pengorbanan, penyerahan, sumpah, kesalehan, cinta bakti. Devosi selalu menunjuk pada sikap hati, di mana seorang mengarahkan diri kepada seseorang atau sesuatu yang dijunjung tinggi dan dicintai. Devosi juga diartikan kebaktian penghormatan kepada sesuatu yang tinggi. Dalam tradisi Kristen, devosi dipahami sebagai bentuk penghayatan dan pengungkapan iman Kristen di luar liturgi resmi. Nah, waktu itu saya sudah menjelaskan tentang liturgi resminya. Devosi merupakan praktek pengungkapan iman umat yang spontan dan lebih bebas. Devosi dapat dibawakan secara pribadi ataupun secara bersama-sama. Kalau liturgi pasti akan dilaksanakan secara bersama-sama, tidak bisa sendirian. Dulu zaman sebelum Konsili Vatikan kedua, ada liturgi secara sendiri, tetapi tidak dalam Konsili Vatikan kedua itu dihapus, namanya misa privata. Seorang imam misa sendirian di kamar, tidak ada umatnya, hanya sendirian saja. Nah, itu tidak bisa. Misa, umat harus hadir dalam Ekaristi, memimpin atau sebagai umat. Nah, itu namanya liturgi harus dilaksanakan secara bersama-sama. Kemudian, Santo Franciscus de Sales, dia mengatakan bahwa kesigapan dan kegairahan hidup rohani yang melaluinya kasih bekerja di dalam kita, ataupun kita di dalamnya. Dengan cinta dan kesiapsiagaan, dan seperti halnya kasih memimpin kita untuk menaati dan memenuhi semua perintah Tuhan. Maka devosi memimpin kita untuk menaati semua itu dengan segera dan tekun. Devosi tidak hanya membuat kita aktif, bersedia dan tekun dalam melaksanakan perintah Tuhan, tetapi terlebih lagi devosi mendorong kita untuk melakukan semua perbuatan baik dengan penuh semangat dan kasih. Bahkan perbuatan-perbuatan yang tidak diharuskan, tetapi hanya dianjurkan ataupun disarankan. Nah, dengan demikian, devosi merupakan ungkapan kasih memenuhi semua perintah Tuhan. Jika Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita murid-murid yang dikasihnya untuk menerima ibunya, Bunda Maria, sebagai ibu, maka sudah selayaknya menghormati Bunda Maria sebagai ibu rohani kita. Dalam liturgi gereja,
Gereja mengungkapkan dan melaksanakan dirinya secara resmi. Liturgi sebagai perayaan gereja dipimpin oleh seorang pemimpin resmi dengan struktur dan tata perayaan yang baku, berlaku umum, mengikat, dan resmi. Nah, kalau devosi tadi tidak resmi, tidak mengikat, walaupun sama-sama berlaku umum. Dan dilaksanakan, liturgi harus selalu bersama-sama. Kalau devosi bisa secara pribadi. Misalnya Rosario, kita bisa secara pribadi. Novena bisa secara pribadi. Juga bisa secara bersama-sama. Dalam misalnya Novena Santo Fransiskus Assisi, Novena Santo Antonius, Novena Tiga Salam Maria dengan adanya misa di gereja. Itu contoh bahwa devosi itu bagian dari liturgi yang bisa kita rayakan bersama-sama atau devosi bisa kita rayakan secara pribadi. Devosi bukanlah liturgi. Semua devosi harus diatur sedemikian rupa sehingga selaras dengan liturgi kudus, sesuai dengan masa liturgi, bersumber pada liturgi, dan menghantar umat kepada liturgi. Sebab menurut hakikatnya liturgi jauh mengungguli semua bentuk devosi. Walaupun bukan merupakan liturgi resmi, devosi diterima dan diakui gereja. Liturgi resmi sering dialami umat sebagai sesuatu yang rutin, kering, resmi, dan kaku. Sebaliknya, devosi justru bisa dihayati umat sebagai sesuatu yang memenuhi kebutuhan afeksi, emosi, dan kerinduan hati. Devosi merupakan praktek keagamaan populer yang mudah diterima, dipahami, dan dipraktekkan. Praktek devosi dalam gereja Katolik mulai berkembang pada abad pertengahan. Tapi pada abad awal sudah ada, hanya mulai berkembang itu di abad pertengahan. Pada abad ke-8, liturgi ritus Romawi dengan bahasa Latinnya diberlakukan di seluruh Eropa. Pada abad ke-16, Konsili Trento menyelenggarakan liturgi gereja Katolik secara tegas dan kaku. Umat awam semakin merasa terasing dari liturgi resmi gereja. Keterasingan dan ketidakterlibatan umat dalam liturgi menyebabkan kerinduan umat akan bentuk-bentuk pengungkapan iman yang lebih mudah, sederhana, dan memuaskan kebutuhan afeksi mereka. Maka lahirlah berbagai macam praktek devosi yang semakin meluas. Nah, Konsili Trento itu hasilnya adalah seorang imam bisa memimpin secara misa sendiri tadi. Konsili Trento semua hanya berbahasa Latin. Semua umat tidak boleh mengerti gitu semua. Nanti dalam Konsili Vatikan pertama mulai dibuka, lalu Konsili Vatikan kedua semakin kita mengerti, ternyata kitab suci dalam bahasa Indonesia bisa dicetak, kita bisa membaca. Itu bagian dari untuk memahami liturgi. Nah, ada juga Ibu Bapak, saya jadi ingat, tolong diperhatikan, ada namanya Kongregasi Santo Pius ke-10. Di Indonesia sudah ada misa-misa di ruko-ruko gitu ya. Dia mau kembali kepada Konsili Trento. Misa itu hanya menghadap ke altar, umat tidak menghadap ke umat. Bahasa Latin, umat semua tidak ngerti. Nah, itu salah satu bagian yang oleh Yohanes Paulus II itu diekskomunikasi atau tidak boleh dilaksanakan di dalam gereja Katolik. Walaupun mereka mengakui Katolik, karena dia masih percaya dengan Konsili Trento. Ini intermezzo mengingatkan bahwa gejala itu sudah ada di Indonesia. Doa-doa liturgi Romawi terkenal padat dan rasional, lebih mengungkapkan konsep teologis daripada pengalaman religius umat. Karena itu, umat mencari cara pengungkapan iman yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Devosi tidak menekankan keindahan rumusan doa-doa teologis, melainkan menekankan unsur perasaan dan emosi yang tergerak berkat kerinduan hati akan Allah. Bentuk ungkapan pengalaman religius ini berbeda-beda. Masyarakat yang belum mengenal Tuhan mungkin mengungkapkan sikap religius mereka melalui upacara kurban kepada dewa-dewi. Sementara umat Kristiani mengungkapkan sikap religius mereka melalui devosi lokal,
Tugas-tugas gereja adalah masuk dalam devosi kerakyatan ini dan memurnikan praktek devosi dengan semangat Injili. Gereja tetap mengakui dan menghargai aneka bentuk devosi umat selama devosi tersebut dihayati dalam roh dan kebenaran. Sumbangan devosi bagi liturgi gereja. Devosi menyadarkan pentingnya dimensi afeksi emosi dalam liturgi. Nilai-nilai yang ditimba dalam devosi dapat membantu kita menghayati liturgi dengan lebih baik. Devosi mengingatkan perlunya kesederhanaan ungkapan iman dalam liturgi. Devosi mengingatkan bahwa liturgi adalah sebuah doa. Tujuan devosi menggairahkan iman dan kasih kepada Allah, mengantar umat pada penghayatan iman yang benar akan misteri karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, mengungkapkan dan meneguhkan iman terhadap salah satu kebenaran misteri iman. Dan yang keempat, memperoleh buah-buah rohani. Devosi Katolik adalah bentuk doa yang bukan menjadi bagian resmi dari liturgi umum gereja, tetapi menjadi bagian dari praktek-praktek kerohanian yang terkenal dari umat Katolik. Banyak devosi ini telah secara resmi diakui gereja sebagai sesuatu yang berharga bagi perkembangan iman, namun tidak memiliki nilai penting untuk keselamatan. Seringkali beberapa devosi di gereja berbentuk doa-doa yang telah terformalisasi, misalnya kayak novena, rosario gitu kan. Benda-benda suci atau gambar-gambar suci yang lahir dari pernyataan wahyu pribadi atau pengalaman-pengalaman rohani pribadi dari beberapa orang seperti penampakan Bunda Maria atau Yesus Kristus. Devosi merupakan salah satu kekayaan iman dalam gereja Katolik. Devosi memang bukan sesuatu yang pokok seperti perayaan-perayaan sakramen lainnya, namun devosi membantu umat menghayati, menghidupi iman dalam keseharian. Ingat, dan ini tolong diperhatikan, devosi tidak pernah dipandang sebagai pengganti liturgi. Namun demikian, praktek devosi dapat dihubungkan dengan liturgi resmi. Misalnya, novena dalam perayaan Ekaristi. 2. Devosi harus dijauhkan dari bahaya praktek majis. Hal ini terjadi jika orang memandang kekuatan dan pengudusan berasal dari barang, mantra, angka, dan lain-lain. 3. Devosi harus tetap sesuai dengan iman gereja, sebagaimana tertera dalam kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Sebagai sebuah kekayaan iman dalam gereja Katolik, devosi membantu kita semakin hari lebih akrab dengan Allah. Devosi menjadi ruang bagi kita untuk mengembangkan cita rasa hidup rohani di samping pokok-pokok liturgi dalam gereja Katolik. Lebih daripada itu, devosi menjadi cara untuk mencari, menemukan, memiliki Allah lewat hidup rohani. Hidup kita pasti akan menjadi lebih berbuah. Seperti Yesus tumbuh bersama Maria dan Yusuf menjadi pribadi yang penuh hikmat serta semakin dikasihi Allah. Macam-macam devosi. Ini ada jalan salib, doa Angelus, rosario, novena, ziarah, dan lain sebagainya. Nah, setiap jalan salib, kadang-kadang kalau dalam namanya masa Prapaskah, setiap Jumat kita adakan jalan salib. Lalu sesudah jalan salib, kita adakan misa. Nah, jalan salib dulu, baru misa. Terus, kalau kita ziarah ke Gua Maria, kita jalan salib dulu. Lalu kita berdoa lewat perantaraan Maria. Doa Angelus setiap hari kita doakan, malaikat Tuhan. Ada lagi yang paling baru adalah doa kerahiman ilahi. Itu termasuk kerahiman ilahi nanti, itu termasuk devosi yang baru, yang muncul di zaman modern ini. Kerahiman ilahi, ya dimulai saat Paus Yohanes Paulus kedua. Kemudian rosario. Nah, rosario, kadang-kadang masih ada orang
menyalahartikan di saat romonya khotbah ada yang rosario. Nah, itu salah. Rosario lakukanlah seperti kalau kita di bulan Rosario atau di bulan Maria, Mei atau Oktober, misa sore di gereja, diadakan Rosario dulu, baru diadakan Ekaristi. Nah, novena, misalnya, novena Santo Antonius yang banyak diadakan nih, salah satunya di pastor-pastor Fransiskan. Di Cempaka Putih, itu diadakan novena Santo Antonius. Novena ini menjadi bagian dari liturgi. Tetapi novena itu hanya sebagian di dalam apa? Di dalam doa-doanya. Nanti sesudah doa umat, khusus kita doakan. Novena Santo Antonius. Atau sesudah komuni, didoakan, didaraskan novena Santo Antonius. Jadi, hanya sebagian ikut dompleng di dalam liturgi itu. Jadi novena hanya sebagian dari liturgi Ekaristi yang kita rayakan. Ada ziarah, ada novena yang macam-macam dengan berbagai Santo Tadeus, novena Hati Kudus Yesus, novena Santa Maria, novena Santo dan Santa yang lain. Banyak sekali novena. Salah, tidak. Itu bagian dari kekayaan gereja untuk mengungkapkan iman kita. Terus, nah ini nanti yang akan membedakan di sini. Penghormatan kita kepada Tuhan. Gereja Katolik membedakan antara penyembahan dan penghormatan berdasarkan ajaran Santo Agustinus. Berarti secara magisterium atau dogma gereja ada ajarannya. Dibedakan menjadi dua. Latria dan dulia. Latria artinya penyembahan, worship, adoration, yang hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu dulia, penghormatan, veneration, yang ditujukan kepada para orang kudus, termasuk Bunda Maria. Nah, untuk ke Bunda Maria, kadang-kadang ini namanya disebut hiperdulia, karena lebih di atas penghormatan pada para santo-santa. Jadi hiperdulia. Latria itu penyembahan khusus kepada Tritunggal Maha Kudus. Nanti saya akan jelaskan itu namanya adorasi. Itu latria. Salah satunya latria adalah penyembahan sakramen Maha Kudus. Adorasi. Yang kedua adalah dulia. Penghormatan, veneration yang ditujukan kepada orang kudus, termasuk Bunda Maria, Santo Yusuf, dan lain sebagainya. Tetapi untuk Bunda Maria mempunyai sebutan yang lain, yaitu hiperdulia. Berarti sesuatu yang lebih daripada para kudus. Contohnya tadi awal saya buka dengan namanya Hari Raya Maria diangkat ke surga. Itu menjadi hiperdulia. Penghormatan kepada benda-benda tertentu, melambangkan Allah ataupun para kudus dan Maria. Contohnya salib, patung Bunda Maria, patung Santo Santa, dan lain-lain. Penghormatan ini kadang disebut sebagai dulia relatif. Hanya sekedar paling kecil lah dari dulia, tapi itu kan hanya patung. Nah, ini kenapa kok patung? Ini nanti ada dasar-dasarnya, kitab sucinya ada, kenapa kita ada adorasi dan sebagainya. Karena apa? Saudara-saudara kita yang mereka masuk ke dalam Protestan tidak tahu, tidak ada namanya latria, dulia, penyembahan dalam sakramen Maha Kudus, penyembahan kepada penghormatan kepada Bunda Maria, mereka tidak ada. Nah, kita ada, dan itu ada dasarnya. Penyembahan atau latria nyata pada perintah pertama dalam ke-10 perintah Allah, yaitu untuk menyembah Allah saja dan jangan ada Allah lain yang disembah selain Dia. Penyembahan kepada Allah dengan sujud menyembah disebutkan dalam 2 Tawarikh bab 7 ayat 3 atau 2 Tawarikh bab 20 ayat 18, Nehemia bab 8 ayat 7 atau 1 Makabe bab 4 ayat 55. Bahwa kita diajak tunduk sujud menyembah Allah yang satu. Itu latria.
Selanjutnya terdapat perbedaan cara penyembahan. Latria dan penghormatan dulia. Penyembahan tertinggi latria ini diwujudkan dalam perayaan Ekaristi, yaitu doa gereja yang disampaikan dalam nama Kristus kepada Allah Bapa oleh kuasa Roh Kudus. Penghormatan dulia kepada Maria dinyatakan misalnya dalam doa-doa rosario, novena, nyanyian, baik sebagai doa pribadi ataupun kelompok. Sedangkan penghormatan dulia relatif terlihat jika umat Katolik berlutut saat berdoa di depan patung Yesus dan patung Bunda Maria. Karena yang dihormati bukan patungnya, tetapi pribadi yang diwakilinya, yaitu Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Sama saja, Ibu, Bapak, sekarang di depan kita tidak ada patung apapun. Kita menutup mata, lalu bayangan kita adalah kepada Yesus. Yesus yang memberikan berkat kepada kita. Atau kepada Bunda Maria yang sedang berdoa untuk kita. Kita memohon lewat perantaraan Maria, kita memohon kepada Yesus. Nah, tanpa ada patung itu sama saja dengan namanya dulia. Karena gambaran saja. Nah, berbeda dengan kalau kita sungguh bersujud di dalam Ekaristi. Itu namanya latria. Sekarang adorasi. Nanti sebelum saya jelaskan dasar-dasarnya kitab suci dan lain sebagainya. Adorasi berasal dari bahasa Latin. Adoratio. Kalau adorasi ini lebih bermakna sembah sujud. Kalau devosi lebih bermakna pada penyembahan penghormatan. Di tengah dunia yang penuh kebisingan dan kegalauan, dibutuhkan keheningan adorasi kepada Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah pada umat beriman. Adorasi adalah sumber kelegaan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Ini kata Paus Benedictus Ratzinger yang ke-16 nih, Paus Benedictus. Adorasi merupakan suatu tanda devosi dan penyembahan terhadap Yesus Kristus yang kita imani sebagai tubuh, darah, jiwa, dan keilahiannya yang hadir dalam rupa hosti yang telah dikonsekrasi. Nah, adorasi inilah latria. Adorasi inilah penyembahan kepada Allah yang tertinggi di dalam sakramen Maha Kudus kepada Tritunggal Maha Kudus. Nah, ini namanya adorasi. Ada setiap Jumat pertama kita merayakan namanya Hati Kudus Yesus. Sesudah misa biasanya diadakan adorasi atau diadakan salve, kata lain dari adorasi yang artinya sama-sama pujian, bersembah sujud. Nah, itu latria, penyembahan kepada Tritunggal Maha Kudus. Nah, sekarang kita lihat apa dasar dari Alkitabnya tentang adorasi dan devosi itu. Jadi, devosi dan adorasi adalah sama, penyembahan, pujian, sembah sujud kepada Allah. Yang membedakan adalah latria dan dulia. Latria sungguh disebut dengan adorasi karena penyembahan kepada Allah Tritunggal. Dulia adalah penghormatan karena kita menghormati, bersembah sujud kepada Maria, Santo Yusuf, dan Santo Santa yang lain, bahkan kepada barang-barang rohani. Nah, ini kalau dasar Alkitabnya kita bisa baca di dalam Keluaran ini. Tetapi satu hal yang ada dalam kitab suci Perjanjian Baru, Yesus memberikan Bunda Maria agar menjadi ibu bagi murid-muridnya. Kita diajak menghormati Bunda Maria. Yesus sendiri mengatakan, itulah ibumu. Kemudian, Salam Maria, doa yang dikatakan Elizabeth saat menyambut Maria hadir. Itu pujian kepada Maria. Maria, Bunda Allah, dalam Lukas bab 1 ayat 48. Segala keturunan akan menyebut Maria berbahagia. Berbahagialah ibu yang telah mengandung Yesus. Jadi dasar Alkitabnya ada. Kalau
Orang-orang saudara-saudara kita Protestan bertanya, kok orang Katolik ini sih menghormati Maria sih? Atau kalau ada yang bertanya, menyembah Maria, kita bukan menyembah Maria, kita menghormati Maria, dan itu ada dasar Alkitabnya. Kemudian dasar tradisi sucinya, ada Santo Julius Africanus. Terus dia mengatakan begini, kemuliaan besar sebab engkau ditinggikan di atas semua perempuan yang terkenal, dan engkau dinyatakan sebagai ratu di atas segala ratu. Maka dengan lemah lembut, rahmat membuat pilihan terhadap Maria yang murni, satu-satunya dari semua generasi. Ini Santo Gregorius. Terus Santo Gregorius Agung ini. Nah, kemudian ada lagi Santa Ephrem dari Syria, bahwa Maria yang suci yang melahirkannya adalah Ibu Tuhan. Aku mengakui juga para rasul yang suci, para nabi dan para martir, dan memohon kepada mereka untuk memohon kepada Allah bahwa melalui mereka, melalui pengantaran mereka, Tuhan yang benar belas kasih dapat mendengarkan aku. Karena itu juga aku menghormati dan mencium gambar-gambar mereka seperti halnya yang diturunkan dari para rasul yang kudus dan tidak dilarang, melainkan ada di dalam semua gereja-gereja kita. Ini Santo Ephrem. Kemudian tadi Santo Agustinus yang kita udah bahas, menerangkan tentang latria dan dulila. Kemudian magisterium gereja. Magisteriumnya gereja juga ada. Mulai dari konsili Efesus tahun 431, konsili Kalsedon 451. Maria adalah sungguh-sungguh Bunda Allah. Konsili Trente tahun 1545 sampai dengan 1564. Dan Paus Pius ke-12. Dalam konteks ini istilah devosi digunakan untuk menggambarkan praktek eksternal, doa-doa, lagu-lagu pujian, pelaksanaan suatu kegiatan rohani yang berkaitan dengan waktu-waktu atau tempat-tempat tertentu. Insignia, medali, kebiasaan-kebiasaan dihidupkan oleh sikap iman. Praktek-praktek tersebut menyatakan hubungan yang khusus antara umat beriman dengan pribadi Allah, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau kepada perawan Maria yang terberkati. Dalam hak-hak istimewanya tentang rahmat dan segala sebutannya yang mengekspresikan keistimewaan tersebut, atau dengan para santo atau santa di dalam konfigurasi mereka, dengan Kristus atau di dalam peran mereka di dalam kehidupan gereja. Ini Paus Pius itu tertulis, ini ada dalam ensiklik Mediator Dei. Nah, magisterium adalah pengajaran gereja. Ajaran gereja yang menjadi dogma. Diberikan oleh siapa? Oleh para paus di dalam konsili, oleh uskup di dalam pertemuan para uskup. Misalnya KWI memberikan surat tentang masa Natal atau apa. Itu menjadi pengajaran yang disebut dengan magisterium gereja. Kemudian di dalam konsili Vatikan kedua, ini yang terakhir, ada dalam Sacrosanctum Concilium. Hidup rohani tidak tercakup seluruhnya dengan hanya ikut serta dalam liturgi. Sacrosanctum Concilium nomor 12. Terus yang nomor 13 berbicara secara khusus tentang difusi umat, yaitu olah kesalehan umat Kristiani asal saja sesuai dengan hukum-hukum dan norma gereja sangat dianjurkan, terutama bila dijalankan atas penetapan tahta apostolik. Begitu pula olah kesalehan yang khas bagi gereja setempat memiliki makna istimewa bila dilakukan atas penetapan para uskup menurut adat kebiasaan atau buku-buku yang telah disahkan. Akan tetapi sambil mengindahkan masa-masa liturgi, olah kesalahan itu perlu diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan liturgi suci sedikit banyak harus bersumber pada liturgi dan menghantar umat kepadanya. Sebab pada hakikatnya liturgi memang jauh lebih unggul dari semua olah kesalehan itu. Itu Ibu Bapak tentang difusi, tentang adorasi, supaya kita tahu bedanya ada latria dan dulila. Kemudian
Gereja menyarankan, yang jelas disarankan ada dalam gereja adalah masa Prapaskah, Jalan Salib, dilanjutkan dengan Ekaristi. Dalam masa-masa bulan Mei, bulan Maria, dan bulan Rosario, disarankan sebelum misa dilakukan doa Rosario, kemudian dilanjutkan dengan Ekaristi. Dan novena-novena Santos Santa atau novena-novena Bunda Maria, disarankan gereja paroki mengadakan hal seperti itu sebagai sarana olah batin umat, menghantarkan umat kepada kesucian, kepada kehidupan yang sempurna. Begitu, Ibu Bapak, silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum saya melanjutkan lebih jauh. Terima kasih Pak Fran buat penjelasannya. Ya, Silakan Bapak Ibu yang mau chat, mau bertanya. Pak, ini ada satu yang sudah masuk dari Ibu Eli. Selamat malam Pak Frans. Kita menyembah Yesus dalam adorasi sakramen Maha Kudus adalah latria. Tapi berdoa sujud di depan patung Yesus adalah dulia. Begitukah? ya, betul. Jadi yang dinamakan latria itu sekarang hanya ada satu, yaitu penghormatan sakramen Maha Kudus. Di dalam sakramen Maha Kudus itu adalah Tritunggal ada di dalamnya, yaitu yang disebut dengan adorasi. Nah, adorasi itu kalau bisa kita bukan sendiri. Nah, adorasi selalu diadakan bersama-sama. Pujian, salve, adorasi diadakan selalu bersama-sama dengan umat. Dengan doa pujian, dengan doa dipimpin oleh seorang pemimpin, seorang imam. Kenapa seorang imam yang memimpin adorasi? Karena kita harus mengeluarkan namanya sakramen Maha Kudus dari tabernakel, ditaruh di dalam monstran, lalu kita mendapatkan berkat. Nah, yang bisa memberikan berkat ini siapa? Itulah imam. Dan itu hanya di dalam adorasi. Kalau kita berdoa, habis misa, kita doa di depan sakramen Maha Kudus di dalam gereja, kita doa di depan patung Yesus, itu namanya dulila. Tapi hiperdulilah, karena kita menghormati kepada Allah, dan juga hiperdulilah kita berdoa di depan Bunda Maria, atau kita Rosario, atau kita novena 3 kali Salam Maria, itu namanya hiperdulilah. Lebih tinggi daripada saya berdoa kepada Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah saya dong. Nah, itu dulilah, karena hanya sekedar ke Santo Santa. Begitu. Oke, terima kasih Pak Frans. Ya, Bagaimana Bu Eli? Sudah bisa dimengerti? jadi mengerti? Masih belum. Sorry. Belum. Silakan Bu Eli. Karena kita pikirkan gini, patung Yesus itu kan melambangkan, maksudnya yang di dalamnya, maksudnya ya pribadi yang diwakilkan itu kan Yesus. Sedangkan Yesus itu kan adalah Allah yang berhak menerima penghormatan pemujaan kita, bentuknya latria. Lalu kenapa patung Yesus dengan sakramen Maha Kudus itu beda gitu loh Pak Frans? Mohon pencerahan Pak Frans. Ya, Ibu, ini kan ajaran gereja. Jadi Santo Agustinus mengatakan seperti itu. Jadi latria hanya diberikan pada namanya adorasi. Adorasi, pujian, penyembahan kepada Allah. Atau salve. Biasanya di biara-biara disebut dengan salve, adorasi itu. Sama, itu adalah latria. Penyembahan, pujian diberikan kepada Allah. Atau Ibu, nih, kalau saat kita Ekaristi, lalu Romo mengangkat sakramen hosti, inilah tubuhku yang dikorbankan bagiku. Nah, saat kita menyembah, di situ itu latria. Itu latria. Tetapi di saat tidak ada Ekaristi, tidak ada adorasi, kita berdoa sendiri,
itu namanya dinamakan hiperdulilah. Karena kita hanya devosi, hanya kita menyembah Allah, gitu kan. Walaupun dalam realitanya sih, saya mengerti dengan Ibu Eli, kan itu Allah yang kita sembah satu-satunya, harusnya latria. Iya, betul. Saya juga setuju sebenarnya. Tetapi Santo Agustinus mengatakan, karena itu di luar konteks dalam adorasi atau salve, di luar dalam ekaristi. Supaya apa? Supaya kita memisahkan nanti. Ada namanya novena Hati Kudus Yesus. Nah, itu novena. Itu juga bukan latria, tetapi itu dikatakan sebagai hiperdulilah. Tetapi novena Hati Kudus Yesus yang dijadikan satu dalam Ekaristi Kudus di hari Jumat pertama itu menjadi latria. Begitu, Ibu. Oke, dapat. Terima kasih Pak Frans. Jadi Ya. Oke. Jadi makanya kalau itu apa, misalnya podiakon bawa hosti yang sudah dikonsekrasi untuk dihantar ke orang sakit, tidak bisa disembarangan karena itu bentuknya latria, ya. Iya, Tapi seperti gambar, ya, seperti gambar Yesus kerahiman, ya kan? Gambar-gambar Yesus di mana patung itu, makanya kita tidak perlu hormat sedemikian karena itu bentuknya dulia. Dulia. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak Frans. Ya, nanti nih yang hubungan dengan ini misalnya patung-patung, gambar-gambar nanti akan saya jelaskan dinamanya di sakramentali nanti. Ada itu. Oke, Ada terima hubungan kasih sedikit Pak Frans. tadi ya. Ya, terima kasih. Sudah jelas ya Bu Eli ya? Sudah jelas, terima kasih Bu. Silakan bertanya kalau untuk yang berhubungan dengan adorasi dan devosi dulu. Silakan. Oke, Pak, ini ada pertanyaan kedua dari Pak Tanto. Apa pembeda dulia dan hiperdulia? Hiperdulia itu hanya diberikan kepada Tuhan Yesus, Allah Tritunggal, dalam bentuk yang tadi, di luar sakramen, di luar adorasi. Dan kepada Maria serta Santo Yusuf. Yang lain penghormatan kepada Santo Santa, dan penghormatan kepada gambar, rosario, itu namanya dulila. Bahkan gambar-gambar dan sebagainya tadi, dulila interaktif, berbeda lagi. Patung dan lain sebagainya tadi. Itu yang mau dibedakan. Karena tingkatannya penghormatan kepada Maria dan Santo Yusuf berbeda dengan Santo Santa pelindung kita. Itu maksudnya, Ibu. Pak, siapa tadi yang bertanya? Pak Tanto. Pak Ya, Tanto. begitu Pak Tanto. Gimana Pak Tanto? Sudah jelas? Pak Tanto. Kayaknya sudah Pak. Soalnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan, bisa langsung juga langsung buka mic kali ya. Karena tadi saya menjelaskan juga dengan cepat sekali, karena saya mengingat waktu ada 2 yang harus saya jelaskan. Oh Pak, ini disambung lagi katanya. Bukankah keduanya disikapi oleh sikap kontemplatif yang sama? Ya, betul. Di mana kita sama-sama berdoa, sama-sama bersikap dengan meditasi kontemplatif yang sama. Misalnya, kita mengadakan novena 3 kali Salam Maria dan novena Santo Antonius. Itu sudah berbeda. Yang satu itu hiperdulilah karena novena Santa Maria. Yang satu dulilah karena novena Santo Antonius. Kenapa seperti itu? Karena gereja mau mengatakan bahwa Maria mempunyai peranan yang lebih daripada Santo dan Santa. Maria sebagai perantara hadirnya Allah ke dunia. Itu menjadikan penghormatan kepada Maria menjadi hiperdulilah. Sedangkan Santo dan Santa mengajarkan kepada kita. Misalnya, Santo Fransiskus Assisi mengajarkan kepada kehidupan kita bagaimana mengikuti Yesus dari satu sisi yang utama. Walaupun secara kitab suci
Fransiskus Assisi mengajarkan semua kepada pengikutnya, yaitu kesederhanaan. Bagaimana secara sederhana kita mengikuti Yesus. Dilaksanakannya sungguh-sungguh secara kontemplatif. Misalnya, lebih kontemplatif lagi, itu di Okso, di Rowoseneng, pertapaan Rowoseneng. Mereka mengadakan namanya Novena Santo Benedictus sebagai pendirinya Okso. Mereka lebih hening, lebih diam, tetapi tetap sama. Dinamakan Dulila. Walaupun sama-sama menghantarkan kita kepada kesucian, kepada kesempurnaan yang dikehendaki oleh Allah. Hanya tingkatannya secara ajaran gereja seperti yang diberikan oleh Santo Agustinus dan diakui di dalam gereja, itulah. Begitu, Pak. Gimana Pak Tanto? Udah jelas Pak? Udah dimengerti? Udah, Bu. Oke. Makasih. Malam Pak, saya mau tanya nih Pak. Iya, Bu. Ini ada, kalau yang saya dapat nih, ada 4 dulia, latria, hiperdulia, dan protodulia. Nah itu bagaimana ya Pak? Bingung Oke, lah. Bu, sebenarnya hanya ada 2, latria dan dulia. Dulia, hiperdulia, ini dibedakan lagi. Hiperdulia itu untuk menghormati Bunda Maria, Santo Yusuf, dan juga Allah, tetapi di luar adorasi, di luar ekaristi, itu namanya hiperdulia. Yang dikatakan dulia adalah penghormatan kepada Santo Santa. Protodulia atau dulia interaktif tadi yang saya katakan, itu penghormatan, misalnya kita minta berkat rosario, gambar-gambar, itu protodulia. Begitu. Oke. Jadi, Katakan ya, gereja itu hanya ada 2 mengajarkan pada kita, ada latria dan dulia. Tetapi kok sama Maria kok sama gini? Makanya dibedakan. Loh, Maria kan lebih tinggi dan sebagainya. Iya, Maria sebagai pengantara hadirnya keselamatan, Maria sebagai pengantar hadirnya Allah ke dunia, makanya disebut hiper. Mempunyai pujian yang lebih. Kepada Santo Yusuf, hiperdulia, karena dia juga menjadi pengantara hadirnya keselamatan bersama Bunda Maria. Begitu, Ibu. Baik, makasih Pak. Ya. Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Bernadette Esther. Selamat malam Pak Frans, mohon pencerahan tentang aturan saat adorasi. Saat adorasi Sakramen Maha Kudus, Romo juga membawa Sakramen Maha Kudus itu berkeliling langsung mendekati umat. Boleh atau tidak? Bolehkah saat Sakramen Maha Kudus itu lewat dekat kita, lalu kita memegang dan mencium kain dalam kurung velum yang digunakan untuk memegang Sakramen Maha Kudus itu? Terima kasih. Bu, boleh. Itu pujian. Itu orang-orang yang memegang itu adalah seperti saat Yesus menyembuhkan seorang, Tuhan, aku memegang jubahmu saja, aku sembuh. Boleh. Banyak sekali saat Romo berkeliling memberikan berkat Sakramen Maha Kudus dengan keliling, atau malam Kamis Putih tuh saat Sakramen Maha Kudus diarak mau dimasukkan ke tempat khusus, banyak orang mencium velum itu dengan harapan bahwa mendapatkan berkat dan rahmat. Boleh, boleh. Hanya jangan mengganggu. Jadi akhirnya, wah, romonya nggak bisa jalan karena ditarik-tarik. Nah itu. Kadang-kadang ada orang, malah ini cari sensasi. Nggak boleh. Pegang, cium. Tetapi jangan mengganggu perarakan itu sendiri. Karena menjadi batu sandungan orang lain. Menjadi batu sandungannya orang lain apa? Karena buat mereka adalah mengganggu. Wah, jadi romonya nggak lancar. Di saat romonya diam, kita cium sesaat, boleh. Bukan tidak boleh. Begitu. Ibu. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih Pak. Karena ada yang mengatakan bahwa nggak boleh itu
tuh Romonya terganggu. Dia tadi menengok kan, soalnya nggak boleh, itu kan suci, nggak boleh kita pegang-pegang. Gitu, Pak. Oh, Saya malah yang mencari-cari suci itulah hukumnya yang harus mana yang bilang dipegang. nggak boleh. Gitu. Udah Boleh jelas, Ibu, Bu? tidak ada aturan khusus. Bahkan Romonya harus bersyukur masih ada umat yang mempercayai bahwa Allah menyembuhkan, memberikan berkat dan rahmat lewat itu. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Lanjut ya Pak, ini pertanyaan dari Ibu Helena Susana. Kalau hiperdulia diberikan kepada Bunda Maria karena Bunda Maria istimewa, Bunda Allah di atas Santo Santa, apakah kepada Santo Yosef juga hiperdulia? Apa dasarnya? tadi saya sudah menjelaskan kepada Bunda Maria dan Santo Yosef diberikan hiperdulia. Kenapa hiperdulia kepada Santo Yosef? Ya karena memang juga lewat perantaraan Santo Yosef sebagai seorang bapak hadir merawat Yesus dengan ketulusan hati. Dia secara tulus hati mau menerima walaupun dia tidak melakukan hubungan suami istri, tetapi karena karunia Roh Kudus, Santo Yosef dengan tulus hati mau menerima Maria sebagai istrinya, Yesus sebagai anaknya, dan mendidik itu sampai wafatnya Santo Yusuf. Begitu, Ibu. Gimana Bu Helena Susana? Penjelasannya bisa dimengerti? Bisa Ada. dimengerti, terima kasih. Oh, sudah Pak katanya, sudah bisa dimengerti. Ada pertanyaan lagi sebelum kita masuki break jam 19.55, bukan begitu Bu Teresia? Ya betul, Vin. Oke, ada Kalau pertanyaan nggak lagi? apa-apa Bu, 5 menit sebelumnya kita break dulu, nanti kita lanjutkan langsung jam 8 langsung gitu. Oh, oke Jadi Pak. lebih dulu, supaya ada jeda saya menjelaskan ini dan nanti sakramentali. Ya, ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu bisa langsung open mic. Kayaknya penjelasannya Bapak sangat jelas sekali nih Pak. Ya, saya minta maaf tapi terlalu cepat saja karena yang ngejar waktu aja. Begitu, Ibu, Bapak, semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa break dulu, Bu. Gimana Bu Teresia, kita break sekarang? Ya, kita break dulu. Kita mulai lagi jam 8 ya. Ya, begitu, Bu. Oke. Jadi kita 10 menit jadi duluan dulu. Gitu. Ya, mungkin sedikit Oke. pengumuman dari saya ya. Teman-teman, tolong namanya ditulis dengan nama yang benar karena kami lagi mentertibkan nama untuk sertifikat bagi yang memenuhi kriteria absensi ya. Jadi nama yang tercantum di absensi ini tolong nama yang benar teman-teman diedit sebentar ya. Terima kasih. Ya silakan mau break dulu. Terima kasih. Kita break dulu, nanti dimulai jam 8 tepat ya. Adalah Gereja Katolik Armenia. Nah, ditegaskan di sini bahwa dalam Gereja Katolik ada 7 sakramen. Konsili Florence ini sudah semakin menjelaskan ada 7 sakramen. Kemudian, Konsili Trente menanggapi kaum reformator yang mengajarkan bahwa dalam gereja hanya ada 2 sakramen. Sakramen baptis dan sakramen ekaristi atau perjamuan kudus. Nah, Konsili Trente ini mau melawan Protestanisme yang hanya menyebut ada 2 sakramen. Gereja Katolik tetap bertahan seperti yang diajarkan dalam Konsili Florence ada 7 sakramen. Kemudian makna istilah sakramen, data dari kitab suci. Sakramen bahasa Latinnya, misterion bahasa Yunaninya, sot atau rak bahasa Ibrani, dan ras bahasa Aram atau Parsinya. Itu dilihat dari kitab suci. Artinya sama, sacer, sakrere, menguduskan, artinya suci. Main, menutup mulut atau mata sebagai reaksi atas pengalaman akan yang ilahi. Di sini aletheia, keterbukaan kepada yang ilahi, menjadi
nyata di dalam sakramen. Kemudian, kata sakramentum merupakan tindakan penyucian dalam masyarakat Romawi kuno. Jadi di sini ada penyucian dalam masyarakat Romawi kuno untuk menunjuk satu, sumpah prajurit, yang kedua, uang jaminan yang ditaruh di kuil. Orang yang sedang berselisih menaruh uang di depan patung atau dewa-dewi. Jika salah satu dari mereka menang, maka yang kalah akan mempersembahkan uang jaminan itu untuk kuil. Ini secara masyarakat Romawi kuno. Penyucian maksudnya. Kemudian, dalam kitab suci Perjanjian Lama, kata misterion mau menunjuk dua hal. Satu, diri Allah dan rencana keselamatannya. Jadi rangkaian itunya, isi keselamatannya. Itu misterion. Yang kedua, pernyataan atau pelaksanaan dalam sejarah. Jadi bentuknya terbentuk di dalam pelaksanaan itu. Kemudian dalam kitab suci Perjanjian Baru melanjutkan gagasan Perjanjian Lama tentang misterion. Satu, diri Allah dan rencana keselamatannya, itu isinya sama, Allah dan rencana keselamatannya, bentuknya juga di sini pernyataan dan pelaksanaan dalam sejarah, perjalanan waktu itu dalam bentuknya, dan terlaksana terpenuhi dalam diri Yesus Kristus, sesuai dalam Kolose bab 2 ayat 2. Walaupun sampai dengan saat ini kita di dalam gereja saat Ekaristi masih diajak untuk marilah kita nyatakan misteri iman kita. Nah, sampai hari ini misteri itu, sakramen itu tetap menjadi misteri yang selalu kita gali dalam sejarah bentuknya terus-menerus. Karena kenyataannya sampai hari ini gereja masih menyatakan itu terus-menerus misterian itu. Kemudian, makna istilah sakramentum, misterion secara biblis senantiasa menunjuk dua ciri. Satu, dua unsur yang pertama, yang ilahi, Allah dan rencana keselamatannya. Yang manusiawi, pelaksanaannya dalam sejarah. Nih, selalu dalam kitab suci itu Allah dan rencana keselamatannya. Bahwa ada keselamatan Allah yang akan menjadi milik kita. Nah, secara manusiawi, pelaksanaannya dalam sejarah terus-menerus. Nah, kenapa kita menghormati Santo dan Santa? Karena Santo dan Santa bagian dari keselamatan Allah yang ada di dalam sejarah itu. Dia menunjukkan apa yang ia buat di dalam kehidupan itu sudah menghadirkan keselamatan. Yohanes Paulus II diangkat sebagai seorang santo. Kenapa? Karena dalam seluruh hidupnya mengajarkan, menghadirkan keselamatan Allah itu. Atau ada namanya yang anak muda yang baru kena leukemia, namanya Santo Kultis itu, yang dikatakan sebagai orang muda yang sakit leukemia, tapi kekuatannya menghormati sakramen Maha Kudus luar biasa, dan akhirnya sejarah dia sebagai seorang manusia sudah mengajak orang lain dengan canggihnya teknologi, dia mewartakan sakramen Maha Kudus dengan internet itu luar biasa. Dan itu sejarah. Seorang Santo Kultis menghadirkan keselamatan lewat sejarah perjalanan hidupnya. Yang kedua, sejarah penyelamatan Allah yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Terpenuhi dalam diri Yesus Kristus yang wafat di salib dan bangkit dari antara orang mati. Dan itu hadir setiap minggu dalam kehidupan kita. Mujizat itu hadir di dalam setiap Ekaristi yang kita rayakan. Tinggal yakin nggak kita dalam Ekaristi itu, keselamatan itu hadir di dalam kehidupan kita. Sakramen ada bukan untuk dirinya sendiri, tetapi demi pelayanan keselamatan, demi hadirnya keselamatan. Allah mengendaki keselamatan kita manusia.
dilaksanakan dalam diri Yesus Kristus sebagai puncak karya keselamatan dengan wafat dan kebangkitannya. Karya keselamatan dalam diri Yesus Kristus tampak di dalam gereja. Gereja juga disebut sebagai sakramen, karena lewat gereja keselamatan itu juga hadir. Nah, melalui apa? Melalui pelayanan sakramen juga. Umat menerima dan menyambut karya keselamatan Allah melalui 7 sakramen di dalam gereja. 7 sakramen sebagai wujud hadirnya sakramen itu, wujud hadirnya misteri itu di dalam, mulai dari sakramen baptis, sakramen krisma, dan seterusnya. 7 sakramen ada dibagi 3, sakramen inisiasi, baptis, krisma, ekaristi, sakramen penyembuhan, sakramen tobat, dan pengurapan orang sakit, sakramen pelayanan atau sakramen panggilan atau sakramen perutusan, sakramen perkawinan, dan sakramen imamat. Nah, dalam sakramen imamat ini, saya tidak tahu sudah dijelaskan belum, ada 3. Sebenarnya bukan sakramen imamat, tetapi sakramen tahbisan, yaitu tahbisan diakon, tahbisan imam, dan tahbisan uskup. Yang ketiga-tiga tahbisan ini adalah kekal. Kemudian, sejarah 7 sakramen, gereja perdana belum mengenal 7 buah sakramen. Zaman patristik juga belum. Zaman patristik masih berpikir simbolisme, sakramentalisme biblis, dan upacara suci. Hanya sekedar simbol, bahwa lewat situlah misteri itu hadir, keselamatan itu hadir. Agustinus membedakan sakramen-sakramen Injil yang pokok, ekaristi dan baptisan, dan sakramen-sakramen yang tidak pokok, berbagai upacara suci yang lain. Abad pertengahan masih simpang siur tentang manakala yang disebut sakramen, sampai akhirnya kurang lebih abad ke-12 jumlah 7 sakramen tadi dianut secara umum. Penjelasan klasik tentang 7 sakramen. Alexander dari Hales menghubungkan angka 7 dengan 2 Raja bab 5 ayat 10. Elisa Naaman, ia juga menghubungkan angka 7 dengan 3 keutamaan teologis, iman, harapan, dan kasih, dan keutamaan kardinal, kebijaksanaan, keadilan, kesederhanaan, dan ketekunan. Thomas Aquinas melihat sakramen-sakramen dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan manusia. Teologi modern, para teolog dewasa ini tidak mau menyibukkan diri dengan angka 7, melainkan membicarakan sakramen-sakramen dalam rangka sejarah keselamatan Allah, yaitu bagaimana Allah dan tindakan penyelamatannya itu sampai kepada manusia melalui 7 sakramen itu. Jadi sakramen kesucian yang misteri itu sampai kepada manusia melalui 7 sakramen itu. Kemudian, penetapan sakramen-sakramen. Siapa yang menetapkan? Tidak ada teks eksplisit Yesus tentang ke-7 sakramen. Di dalam kitab suci tidak ada secara eksplisit. Misalnya, pengampunan dosa. Yesus hanya mengatakan kepada para muridnya, kalau kamu mengatakan dosanya diampuni, dosa itu tidak diampuni. Kalau kamu mengatakan dosa itu ada, dosa itu tetap ada. Tetapi tidak mengatakan sebagai eksplisit bahwa itu sakramen pengampunan. Lalu bagaimana pertanggungjawaban teologisnya? Pandangan gereja. Sakramen-sakramen mesti berasal dari Tuhan Yesus. Sebab sakramen-sakramen itu melambangkan dan menghadirkan karya keselamatan Allah melalui Kristus. Dalam hal ini dikatakan, sakramen itu adalah Kristus. Sakramen adalah tanda dan sarana hadirnya keselamatan. Tanda dan sarana itu ada di dalam diri Kristus. Santo Agustinus mengatakan seperti ini. Ia menjelaskan secara mistik, yaitu dari lambung Yesus yang tertikam di kayu salib, mengalirlah sakramen-sakramen gereja.
Santo Thomas Aquinas mengatakan, Yesus secara eksplisit menetapkan sakramen-sakramen melalui tradisi apostolik yang diteruskan secara lisan. Menurut tradisi itu, Yesus menetapkan sakramen. Terus Konsili Trente mengatakan apa? Mengajarkan bahwa Yesus Kristus menetapkan sakramen-sakramen gereja. Sakramen gereja seperti sekarang ini, 7 sakramen, merupakan hasil proses panjang dari sejarah dan tradisi gereja yang intinya ditetapkan demi satu tujuan maksud, yaitu jaminan keselamatan kita manusia. Sakramen mempunyai 3 aspek simbolis. Aspek antropologis adalah aspek yang berhubungan dengan sifat manusiawi atau kemanusiaan manusia. Dalam setiap sakramen ada materi, ada tanda atau perbuatan, dan forma, ada kata yang dapat dipahami atau indera manusia. Aku membaptis engkau, formanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, materianya dikucurin air. Aspek kristologis adalah aspek yang bersumber pada Kristus sebagai asal dari semua sakramen, karena Kristus adalah sakramen dasar. Inilah tubuhku yang ditumpahkan bagimu. Inilah darahku yang dikurbankan bagimu. Mau mengatakan apa? Bahwa sakramen dasar itu adalah Kristus itu sendiri. Keselamatan itu hadir di dalam Ekaristi itu. Dan di dalam sakramen-sakramen yang lain. Aspek eklesiologis adalah aspek yang berhubungan dengan gereja sebagai pelaksana sakramen berdasarkan perintah Kristus dan sebagai jemaat. Gereja adalah sakramen keselamatan karena gereja adalah tanda persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Gereja menghadirkan Kristus. Kristus menghadirkan Allah. Daya guna sakramen-sakramen. Apa yang dirayakan atau apa yang diterima melalui sakramen-sakramen? Daya guna sakramen adalah rahmat sakramen. Apa yang dirayakan dalam sakramen-sakramen? Rahmat apa saja yang kita terima di dalam setiap yang kita rayakan. Sakramen baptis menjadi sesuatu yang lebih luar biasa, bukan hanya sakramen baptis saja, tetapi akan menjadi sesuatu yang luar biasa bersama dengan sakramen Ekaristi. Nah, ada satu kekuatan yang luar biasa, sehingga kadang-kadang saya mengusulkan, Romo, baptis bayi, ini aja, Fran, baptis sakramen baptis saja. Bagaimana kalau diadakan bersamaan dengan Ekaristi? Nah, menjadi sesuatu yang luar biasa, keselamatan, bahwa kristologi tadi menjadi lebih nyata, lebih nampak. Walaupun baptis itu juga menghadirkan kristologinya sendiri, gitu. Daya guna sakramen, bahwa kekuatan sakramen menyelamatkan dan menyembuhkan. Sakramentali, sakramen yang menyucikan itu. Konsili Trente, sakramen-sakramen memberikan rahmat pengudusan, rahmat keselamatan. Sakramen bukan sebuah tanda kosong, tetapi berdaya guna, bukan sebuah tanda kosong. Konsili Vatikan kedua, sakramen-sakramen dimaksudkan untuk menguduskan manusia, membangun tubuh Kristus, dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah. Ini Sacrosanctum Concilium nomor 59. Semua sakramen-sakramen menunjuk pada rahmat keselamatan Allah yang berpuncak dalam diri Kristus yang sengsara, wafat, dan bangkit, yang ada di dalam misteri Paskah itu. Melalui sakramen manusia mengalami perjumpaan secara personal dengan Tuhan. Bukan hanya perjumpaan secara personal, tetapi mujizat kehadiran Allah ada di dalam diri kita. Sehingga kita memahami bahwa sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan Allah bagi manusia. Inti pokok sakramen atau sakramen itu sama. Pengudusan, keselamatan, perjumpaan, relasi antara Allah dan manusia. Tetapi masing-masing sakramen mempunyai kekasan sesuai dengan situasi konkret manusianya itu sendiri. Bahkan di sini saya menekankan satu hal. Sakramen itu menyembuhkan.
bukan hanya sekedar menguduskan, menyelamatkan, tetapi menyembuhkan. Karena dalam setiap sakramen ada pengampunan dosa. Ini baptis, ekaristi, krisma, perkawinan, imamat, tobat, pengurapan orang sakit. Ini semua membawa hal yang sudah saya sebutkan tadi. Ex opere operato, maksudnya apa? Bagaimana daya guna sampai pada diri kita? Apa jaminannya? Secara harafiah, menurut karya yang dikerjakan, menurut ritus perayaan yang dilaksanakan, yaitu ex opere operato. Tidak bergantung pada yang mengerjakan, maksudnya tidak bergantung siapa pelayannya sakramen itu, atau disposisi penerima sakramen, tetapi melulu bergantung pada tindakan Allah. Sehingga selalu bahwa apa yang dikerjakan Allah dalam menghadirkan keselamatan itu lewat pelayannya dan lewat orang yang menerima sakramen itu. Rahmat keselamatan Allah hanya datang karena tindakan Allah dan tidak bergantung pada jasa atau perbuatan kita. Nih, banyak orang yang berpikir, saya nggak mau ngaku dosa, gua kenal romonya dan sebagainya. Kita harus lepaskan itu semua. Karena di dalam sakramen pengampunan dosa tergantung pada tindakan Allah, bukan pada pelayannya pengampunan dosa, dan juga bukan pada diri kita yang mengaku dosa, tetapi karya Allah. Sehingga kita harus mengajarkan ini kepada semua umat. Dalam sakramen pengampunan dosa ada mukjizat yang luar biasa. Bukan hanya pengampunan dosa, tetapi penyembuhan batin yang luar biasa. Kalau ibu bapak yakin dengan itu tanpa melihat siapa pastornya, kita datang bahwa saya hadir kepada Allah, mau mengaku dosa, di sini kita mendapatkan hadirnya keselamatan tindakan Allah yang luar biasa. Metre atau karakter indelibilisnya, sifat atau ciri yang tidak terhapuskan, sakramen baptis, sakramen krisma, dan sakramen tahbisan. Kalau perkawinan masih bisa, kalau suami atau istrinya meninggal, kita masih bisa menikah lagi. Jadi hanya ada 3 yang tidak terhapuskan, baptis, krisma, dan imamat atau tahbisan. Reviviscentia sacramentorum, menunjuk rahmat sakramen yang menjadi hidup kembali dalam diri orang yang menerima sakramen itu dengan sah. Saat menerima, penerima belum berdisposisi baik. Ini setelah siap, maka ia tidak perlu lagi menerima sakramen, melainkan rahmat sakramen akan hidup sendiri di dalam diri kita. Di sini menunjuk rahmat sakramen yang menjadi hidup kembali dalam diri orang yang menerima sakramen itu dengan sah. Jadi sakramen yang menyembuhkan itu di sini tadi, bahwa menghidupkan kembali. Kemarin seminggu yang lalu ada orang sakit di rumah sakit Islam Pondok Kopi. Dia takut-takut meminta sakramen perminyakan. Keluarga itu masih berpikir bahwa sakramen perminyakan adalah sakramen sakratul maut. Saya mengatakan salah. Sekarang minta ke Romo untuk hadir untuk memberikan. Tapi ini di rumah sakit Islam tidak masalah. Suster-suster itu diberitahu bahwa kami mau berdoa. Nah, apa yang terjadi? Begitu sakramen perminyakan diberikan secara sah, bapak itu yang sakit diajak mengaku dosa dengan romonya, walaupun tidak bisa ngomong, tetapi begitu sakramen perminyakan itu diberikan secara sah, selesai, 1 jam kemudian bapak itu bisa kembali ngomong padahal di ruang ICU. Besok paginya susternya mengatakan, bapak ini besok harus sudah bisa dipindah ke ruang perawatan biasa. 2 hari di ruang perawatan biasa. Hari Minggu kemarin saya hadir ke rumahnya di Pondok Kopi, dia sudah bisa ketawa-ketawa dan jalan-jalan. Umurnya 74 tahun. Sesuatu mujizat hadir di sini bahwa orang yang menerima sakramen itu menjadi hidup kembali. Dan akhirnya menerima dalam disposisi batin bahwa
sakramen itu sudah tumbuh di dalam hidupnya. Nah, ini baru kalau kita sudah berbicara sakramentologinya, lalu ada sedikit penjelasan tentang 7 sakramen, baru ini namanya sakramentali. Di sini sakramentali sama tanda suci yang memiliki kemiripan dengan sakramen 7 sakramen yang lain, karena sama-sama sakramen, yaitu tanda dan sarana hadirnya keselamatan. Pada abad ke-12, saat penentuan jumlah 7 sakramen, apa-apa yang sebelumnya disebut sakramen tetapi tidak masuk dalam 7 sakramen disebut dengan sakramentali. Sakramentali bersumber dari dan menuju kepada sakramen, berarti dari dan menuju kepada keselamatan. Misalnya pemberkatan air baptisnya. Saat kita baptis, itu adalah sakramen. Tetapi pemberkatan air baptis itu adalah sakramentali. Pemberkatan air suci yang kita pakai untuk buat tanda salib kalau mau masuk gereja, itu adalah sakramentali. Atau upacara tunangan. Tidak boleh mau upacara tunangan lalu Romo ini janji perkawinan. Tidak, hanya berkat untuk tunangan. Nah, itu sakramentali. Nanti ada contoh-contoh yang lain. Berbagai jenis sakramentali. Ada namanya benedictiones invocative. Pemberkatan yang tidak mengubah status atau tujuan pengguna yang diberkati. Misalnya pemberkatan atas manusia. Nih, ibu bapak boleh memberikan berkat, namanya berkat sakramentali. Memberikan berkat salib di dahi anak, berkat di salib jenazah, berkat di salib suami atau istri, dan seterusnya. Boleh itu pemberkatan manusia. Itu namanya sakramentali. Karena apa? Tetap menghadirkan tanda keselamatan itu. Pemberkatan atas barang atau benda, pemberkatan rumah, toko, mobil, alat-alat kerja, dan sebagainya, itu adalah sakramentali. Walaupun romonya hadir. Romo, bisa dong di rumah, pemberkatan rumah. Iya. Sakramennya, ekaristi, iya. Tetapi saat Romo memberikan percikan air suci ke seluruh rumah, itu namanya sakramen tali. Karena sebagai sarana hadirnya keselamatan untuk di rumah itu. Terus ada namanya ini benedictio constitutive, pemberkatan yang membuat yang diberkati orang atau benda disucikan, dikhususkan untuk Tuhan. Contohnya orang ya, tahbisan abbas atau orang bergaul. Sebenarnya ini tidak disebut tahbisan, tetapi pemberkatan abbas. Abbas itu pemimpin biara monastik atau kalau di Indonesia monastik itu adalah Trapis Rawa Seneng di Temanggung sana. Ada pemimpinnya, pemimpin biaranya, namanya abbas. Itu setingkat uskup, tetapi hanya di biara itu, sehingga bukan disebut tahbisan, tetapi hanya pemberkatan abbas. Tetapi biasa disebut dengan tahbisan abbas. Kaul, para suster, para biarawan, biarawati mengucapkan kaul, mengucapkan 3 janji, itu diberkati oleh pastornya, oleh uskupnya, itu juga namanya sakramentali. Lalu kalau benda-benda, alat-alat liturgi, kita pemberkatan namanya tabernakel, itu pemberkatan salib, pemberkatan meja altar, pemberkatan rosario, patung, dan lain-lain alat-alat liturgi, itu adalah sakramentali, disebut benedictiones constitutive. Artinya, itu disucikan, dikhususkan untuk Tuhan. Kemudian ada namanya konsekrasio. Konsekrasi atau artinya penabisan, yakni hanya untuk orang dengan minyak krisma. Nah, ini yang beda. Konsekrasio, ini konsekrasi ini dikuduskan. Ini hanya satu, yaitu saat
seorang dalam sakramen tahbisan, di dalam sakramen tahbisan ada penerimaan minyak krisma. Itu juga disebut sakramentali. Kalau secara tahbisannya, keseluruhannya, di saat mengucapkan janji, itu sama dengan perkawinan. Mengucapkan janji perkawinan, mengucapkan janji imamat, itu sakramen tahbisannya, itu sakramen perkawinannya. Tetapi saat uskup memberikan minyak krisma di tangan, itu adalah konsekrasi, itu adalah pengudusan, yang berarti juga sakramentali, tetapi mempunyai kekhususan, yaitu hanya di dalam tahbisan. Lalu dedikasio, pengudusan, pembaktian ditandai dengan minyak krisma, misalnya gedung gereja dan altar. Nah, ini yang berbeda. Ibu, Bapak, di dalam altar itu, kalau kita buka, kadang-kadang ada batu marmer. Nah, di dalamnya itu biasanya ada relikwi. Nah, kita kalau masuk ke gereja, ada sakramen Maha Kudus atau tidak ada sakramen Maha Kudus, kita harus bersujud dan berlutut. Delila, itu yang disembah apa? Kita hanya menyembah altar, meja altar sebagai meja kurban. Karena apa? Meja itu sudah diberkati, sudah dikuduskan dengan minyak krisma oleh uskup sebagai tanda dan sarana hadirnya keselamatan di dalam kurban ekaristi. Juga gedung gereja, biasanya pemberkatan gereja, nanti uskup akan memberikan minyak krisma di dalam salah satu tempat, ada di pintu atau di altarnya dan sebagainya. Tergantung uskup memilih di mana. Ini kalau saya mengatakan ini doanya Santo Fransiskus Assisi, ini adalah bagian dari namanya sakramentali. Seorang Fransiskus Assisi memberikan doa ini, diberikan kepada para pengikutnya, dan doa ini mendapatkan berkat dari Fransiskus Assisi. Ini namanya sakramen tali dan menjadi doa turun-temurun buat para pengikut Santo Fransiskus Assisi. Ibu, Bapak, sekian tentang sakramen tali. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada yang belum jelas? Silahkan. Terima kasih. Ada ini Pak dari Ya, Janet. siap Bu. Ya. Yang pertama Ya, dari Anastasia Priscilla Widyarta. Apa maksud dari 3 sakramen yang tidak terhapuskan? Terima kasih. terima kasih. Sakramen yang tidak terhapuskan adalah sakramen yang sudah dimeteraikan. Ibu, Bapak sudah dibaptis di dalam gereja Katolik. Sampai kapanpun baptis itu melekat dalam diri Bapak dan Ibu. Sudah krisma, itu sudah melekat. Kita tidak akan bisa terima baptis 2 kali atau krisma 2 kali. Sakramen tahbisan 3 kali, 2 kali, tidak bisa. Yang ada adalah kalau ibu bapak akhirnya keluar dari gereja Katolik, nanti suatu saat mau balik lagi ke gereja Katolik. Keluar itu dinamakan murtad secara hukum gereja, tetapi saat balik ke gereja Katolik boleh. Tetapi tidak perlu baptis lagi. Yang perlu adalah pembelajaran. Pastor paroki akan menentukan, oke, kamu belajar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sesudah itu ngaku dosa. Nah, saat sakramen pengampunan dosa itu, status bahwa kamu sudah baptis menjadi seorang Katolik disahkan kembali. Itu yang tidak, istilahnya yang tidak terhapuskan. Jadi, sampai kapanpun namanya seorang imam yang sudah ditahbiskan menjadi imam, sampai kapanpun dia tetap mempunyai sakramen tahbisan. Dia keluar sebagai seorang imam, imamatnya masih melekat. Dengan catatan, dia tinggal di suatu daerah, jauh dari seorang paroki, jauh dari seorang imam, ada tetangganya dalam sakratul maut. Dia mau ngaku dosa, dia masih boleh melayani sakramen pengampunan dosa itu.
Karena sudah jauh romonya tidak mungkin bisa datang. Karena dia butuh sakramen perminyakan dan butuh sakramen pengampunan dosa itu. Itu boleh memberikan. Nah, itu kekekalan itu menjadikan tugas dan tanggung jawab yang terutama yang melekat, dia boleh membaptis, boleh memberikan sakramen pengampunan dosa, dan boleh memberikan sakramen perminyakan kepada orang-orang yang dalam sakratul maut. Ya, itu catatannya. Begitu, Bu. Oke, Pak. Bagaimana Bu Anastasia Priscilla? Apakah sudah dimengerti? Sudah, terima kasih. Oke, sudah, Pak. Ini pertanyaan berikutnya dari Bapak Vincent. Apabila sakramen imamat tidak terhapuskan, bagaimana dengan jabatannya bila yang bersangkutan cacat imamatnya? Apakah tetap dipanggil romo atau pastor? Terima kasih. Orang imam yang cacat panggilannya, misalnya pertama kali dia akan mendapatkan namanya suspensi. Suspensi adalah ia tetap sebagai seorang imam, ia tetap sebagai seorang romo, ia tetap sebagai seorang pastor, tetapi tidak boleh menjalankan pelayanannya di dalam 7 sakramen. Seperti hak-hak dia melayani itu dicabut sampai batas waktu tertentu. Jadi ada namanya suspensi 3 tahun, suspensi 5 tahun, tergantung bagaimana uskup itu memberikan suspensi itu. Waktu itu ada seorang imam di Keuskupan Agung Jakarta dari salah satu ordo, dia tidak boleh memberikan 7 sakramen di Keuskupan Agung Jakarta. Karena dia dari satu ordo tertentu, dikembalikan kepada provinsial. Provinsial ternyata juga, ya sudah, kamu masuk ke dalam satu biara untuk mengolah lagi dan seterusnya, mengolah dirinya sampai pertobatan itu menjadi nyata perubahannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baru nanti bisa akan dikembalikan dengan semua tugas pelayanannya. Kalau dia keluar, ya sudah, keluar. Dia tidak bisa melaksanakan itu lagi. Hanya catatannya, kalau dia di suatu daerah terpencil, mau memanggil seorang imam susah, ada tetangganya seorang Katolik yang butuh sakramen pengampunan dosa dan perminyakan, dia masih boleh memberikan itu. Atau ada yang dalam sakratul maut, tapi dia rindu untuk dibaptis, boleh memberikan sakramen baptis itu. Tapi semuanya dengan catatan, dicatat hari, waktunya, tanggal sekian, jam sekian, nanti dilaporkan kepada paroki di mana ia tinggal. Begitu, Ibu, Bapak. Oke, gimana Pak Vincent? Iya, Dengan penjelasan dari Pak Frans? terima kasih Pak Frans, Bu Erwin. Sama-sama Pak Vincent. Oke. Lanjut ya Pak Frans. Ini Ya, Bu. dari Bu Eli. Rosario yang sudah diberkati, apakah boleh kita pakai saat masuk ke WC? Demikian juga prodiakon sudah memakai alba, apakah harus dibuka dulu kalau perlu ke WC? Mohon pencerahan bagaimana memperlakukan barang-barang yang sudah diberkati. Ya, Ibu, Bapak. Ibu, Bapak, ini pakai kalung rosario. Rosario itu sudah diberkati. Dipakai di mana saja boleh. Tidak ada gereja itu tidak melarang. Misalnya, ada yang aneh lagi kemarin. Istri saya mens, nggak boleh. Di daerah mana ya? Antara Banten saya. Tidak boleh terima komuni. Loh, kok aneh? Itu yang membuat itu kan Allah. Manusia itu dibuat normal. Perempuan itu bukan barang yang haram. Itu bukan yang tidak boleh. Boleh tetap terima komuni, boleh tetap ke gereja. Rosario dipakai, masuk ke WC, boleh. Kok kita pakai kok, kita kantongin kok. Kan tidak kita kencingin rosario itu. Kan begitu. Ya tetap boleh. Apakah seorang prodiakon pakai alba boleh ke kamar mandi? Boleh. Romo-romo, para suster, para biarawan, biarawati pakai jubah. Ya ke kamar mandi. Boleh. Wong itu juga sudah diberkati pakaian-pakaian mereka. Boleh. Kan kita menggunakan itu
tetap sebagaimana mestinya. Bukan kita lecehkan, bukan kita kencingi, bukan kita buang, dan sebagainya. Nah, berhubungan dengan itu nih, kalau ada rosario rusak, kitab suci rusak, supaya tidak menjadikan batu sandungan, jangan dibuang begitu saja. Lebih baik kita bakar, kan sudah tidak ada bentuknya. Kalau kitab suci, kita buang begitu saja, nanti buat bungkus gorengan. Loh, kok ini jadi? Nah, padahal kita tidak punya maksud apa-apa, tidak masalah. Karena yang penting buat kita dalam kitab suci adalah bukan kertasnya, tapi isinya ada dalam hidup kita. Nah, walaupun sudah diberkati, ya kita hormati. Misalnya, kita bakar, lalu kita tanam, misalnya rosario, ya jangan dibuang begitu saja, ya lebih baik kita tanam. Kira-kira begitulah cara menghormati supaya tidak menjadi batu sandungan. Boleh ke WC? Boleh. Nggak masalah. Oke, Pak. Bagaimana Bu Eli dengan penjelasan dari Pak Frans? Iya, terima kasih Bu. Karena wah rame gitu. Masalah seperti itu Pak suka diributin. Kalau sudah pakai samir, nggak boleh katanya masuk WC. Nah, pusing. Ya, lihat romonya Bu. Romonya sudah pakai stola, sudah pakai kasula. Dia kepengen kencing, itu tetap aja ke WC. Terima kasih Pak Frans. Ya kan? Padahal itu lebih daripada samir, lebih daripada jubahnya prodiakon gitu. Iya, iya. Terima kasih Pak. Ya Bu. Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Bisa langsung open mic. Soalnya yang di chat udah habis. Silakan kalau mau ditanyakan. Kalau nggak ada kayaknya Pak sudah sangat jelas sekali ini ya penjelasan Luar dari biasa Pak ya. Fran. Hebat-hebat ini. Kayaknya udah penjelasannya Bapak udah jelas banget itu Pak yang dicatat jadinya yang dipaparkan sampai sudah pada mengerti nih tentang devosi dan sakramental ini ya Pak. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, boleh disudahin, Ervin. Oke. Terima Hebat-hebat kasih. ya, tidak banyak bertanya ya. Hari ini yang hadir berapa ini Bu? Yang hadir 80, hari saat ini 80, Pak. Oh, 80. ya. Oke. Kayaknya paling sedikit nih. 80 itu paling sedikit saya ngajar. Biasanya 100, 90 ya gitu kan. Rata-rata Sesi sih, Pak. ke-37 kali Pak. Oke, tidak apa-apa. Yang penting masih tetap bersemangat. Tetap bersemangat, baik, dan bahagia. Itu hidup. Siap Pak Frans. Terima kasih. Terima kasih Pak Fran atas penjelasannya. Jadi semakin mengerti tentang devosi dan sakramentali ya Pak. Ya. Mari teman-teman kita akhiri malam hari ini dengan doa penutup oleh Bu Ida. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nanti sudah doa, foto ya. Oh iya. Jangan lupa. Jangan live dulu ya. Habis doa kita foto dulu. Doa dulu aja. Doa dulu aja Bu Ida. Ya, terima kasih. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas berkat serta penyertaan selama sesi malam ini. Banyak pengetahuan bermanfaat yang kami dapatkan mengenai arti, sejarah, tujuan dari devosi dan adorasi, serta makna dari sakramental. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat berguna bagi kami dan sesama, terutama saat kami berkarya sebagai katekis. Ajarkan kami untuk tetap rendah hati, tetap mau belajar, serta setia dalam pelayanan. Biarlah hanya kemuliaan saja yang tetap bertahta dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan, serahkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Mari Bapak Ibu kita buka dulu